Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang konservasi penyu dan mangrove. Yang mana anggota dari kelompok 4 itu yaitu saya sendiri, Hilda Fitri dengan NIM 21231066. Yang kedua teman saya, Monica Putri dengan NIM 21231014. Yang ketiga yaitu Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044 dengan dosen pengampu Bunda Dr. Skunda Dilia Rosta MPD. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Submateri dari penyu yaitu yang pertama ciri-ciri dari penyu, yang kedua klasifikasi dari penyu, yang ketiga jenis-jenis dari penyu, yang keempat perbedaan penyu dan kura-kura, yang kelima habitat dari penyu tersebut, yang keenam cara perkembangbiakan penyu, yang ketujuh konservasi dari penyu, dan kedelapan kendala dalam konservasi penyu. Yang pertama yaitu ciri-ciri penyu. Ciri yang pertama yaitu tubuh penyu itu terbungkus oleh tempurung atau kerapas. Yang kedua, memiliki penutup pada bagian dada dan perut disebut dengan plaston. Yang ketiga, memiliki sisi intramarginal atau sisi yang menghubungkan antara plaston yang terdapat alat gerak berupa flipper. Flipper pada bagian depan berfungsi sebagai alat dayung dan flipper bagian belakang berfungsi sebagai alat kemudi. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru. Yang kelima, hewan reptilia. Yang keenam, terdapat 4 pasang lempeng pada kerapasnya. Yang ketujuh, bergerak cukup lambat. Yang kedelapan, jaringan lemak pada siripnya berwarna hijau. Selanjutnya, bentuk kerapas menyerupai hati. Yang kedua yaitu klasifikasi dari penyu. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, subkelasnya Anapsida, ordonya Testudines, familinya Clenoninae, genusnya Clenonia, spesiesnya Clenoniamidas. Jenis-jenis penyu. Jenis-jenis penyu yang ada di Indonesia ada 7. Yang pertama, jenis penyu hijau atau Clenoniamidas. Yang kedua, penyu sisik atau Eretmonilis impranidata. Yang ketiga, penyu Kempsriddle atau Lepidohelkempi. Yang keempat, penyu lekang atau Lepidocel olivae. Yang kelima, penyu belimbing atau Dermatochlorirae. Yang keenam, penyu pipi atau Natator depressus. Yang ketujuh, penyu tempayan atau kareta-kareta. Tetapi pada penangkaran penyu yang ada di Pariaman, penyu yang ada itu ada hanya 3 penyu, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Yang pertama yaitu ciri-ciri penyu sisik. A. Memiliki muka yang kecil dan rahang seperti paruh burung Raja Wali. B. Beratnya hingga mencapai 40-60 kg. C. Panjangnya kurang dari 1 meter. Yang D. Statusnya sangat terancam punah. Yang E. Sisik penyu ini biasanya bergaris-garis dan terdapat marmer berwarna kuning atau coklat. Yang F. Terdapat 4 pasang lempengan pada kerapasnya. Yang G. Lebih kurang 130 butir tiap kali bertelurnya. Yang H. Makanan utamanya itu karang lunak seperti spong, anemon, cumi-cumi, dan udang. Yang kedua itu ciri-ciri penyu hijau. Yang A. Memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Yang kedua, cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atasnya atau kepalanya relatif kecil dan tumpul. Yang C. Ukuran panjangnya antara 80-50 cm dan beratnya mencapai 132 kg. Yang D. Usia dalam kematangan seksualnya tidak pasti, sampai saat ini diperkirakan 40-50 tahun.
Yang E, penyu hijau betina berimigrasi dalam wilayah yang luas antara kawasan yang mencari makan dan bertelur, tetapi cenderung untuk mengikuti garis pantai dibandingkan menyeberangi lautan terbuka. Yang F, makanannya lamun laut dan alga. Yang ketiga, ciri-ciri dari penyu lekang. Yang A, ukurannya paling kecil di antara penyu yang lainnya. Beratnya sekitar 45 kg. Yang C, panjang lengkung kerapasnya sekitar 30 cm. Yang D, kerapasnya berwarna hijau tentara. Yang E, terdapat 6 pasang lempeng. Yang F, dapat bertelur hingga lebih kurang 110 butir dalam satu kali bertelur. Yang F, makanannya yaitu kepiting, udang, lobster, lamun, alga, siput, ikan, ubur-ubur, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan penyu dan kura-kura. Yang A, penyu hidup di dalam air laut, sedangkan kura-kura hidup di darat dan di air tawar. Yang kedua, penyu memiliki kaki berselaput dan berbentuk seperti sirip. Kaki penyu ini memudahkan mereka untuk berenang di laut, sedangkan kura-kura memiliki telapak kaki yang datar atau tulang jari tajam yang berfungsi sebagai memudahkan berjalan di darat. Yang ketiga, bentuk cangkang penyu besar yaitu ramping, kepala serta anggota badannya tidak dapat ditarik kembali, sedangkan kura-kura memiliki cangkang yang berbentuk kubah dan dapat ditarik kembali. Yang keempat, masa hidup dari penyu yaitu 60-70 tahun, sedangkan masa hidup dari kura-kura yaitu 80-150 tahun. Yang kelima, penyu makanannya seperti ikan-ikan kecil, spon, dan ubur-ubur, sedangkan kura-kura makanannya yaitu sayur, buah, dan serangga. Yang kelima yaitu habitat asli penyu. Sebagian besar spesies penyu dewasa ditemukan di perairan dangkal, pantai, teluk, laguna, dan muara. Beberapa juga menjelajahi ke laut lepas. Penyu remaja dari beberapa spesies dapat ditemukan di teluk, muara, serta di laut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Zahra Ratu Amelia. Baiklah, saya Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044 akan menjelaskan materi berikutnya yaitu mengenai cara perkembangbiakan penyu. Penyu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, dan pada saat bertelur, penyu akan pergi ke pantai dan mempersiapkan lokasi bertelurnya dengan cara menggali lubang di pasir pantai dan menutupinya kembali. Perlu diketahui bahwa penyu hanya datang ke perairan yang hangat, serta biasanya hewan ini mulai bertelur pada malam hari dan berakhir sebelum subuh. Penyu mulai berkembang biak dari umur 20 tahun sampai dengan 50 tahun, setiap 2-8 tahun sekali. Namun hal ini tergantung dari migrasi mereka menuju lokasi tempat mereka biasa bertelur, yaitu biasanya migrasi ini sejauh 50 sampai dengan 3000 km. Adapun gambar cara perkembangbiakan dari penyu. Penyu jantan dan betina ini mencapai usia reproduksinya yaitu di umur 20 sampai dengan 50 tahun. Dan setelah musim kawin, penyu betina berimigrasi kembali ke daratan di mana mereka ditetaskan. Siklus bertelur penyu adalah 2 sampai 8 tahun. Selanjutnya, setelah 7 sampai 12 minggu, telur akan menetas dan anak penyu atau tukik ini akan bergerak menuju ke lautan. Tukik akan bergerak menuju ke laut untuk bertahan hidup dan menjadi penyu dewasa. Yang ketujuh yaitu konservasi dari penyu. Yang pertama ada inkubasi telur, selanjutnya memandikan penyu setiap pagi hari, selanjutnya membersihkan kolam setiap pagi hari, yang keempat merawat penyu yang sedang sakit, yang kelima memberikan makan penyu, selanjutnya menjaga pantai tempat penyu bertelur, selanjutnya membuat daerah penetasan telur buatan, kemudian melakukan patroli di sepanjang pantai agar tidak terjadi perdagangan telur penyu secara ilegal. Selanjutnya, membuat kolam pembesaran tukik sebelum dilepaskan ke lautan.
Selanjutnya, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat betapa pentingnya kita dalam melindungi penyu. Berikut merupakan foto-foto dari konservasi penyu yang ada di Kota Pariaman. Yang pertama ada tempat penetasan telur penyu buatan. Yang kedua itu merupakan gambar anak penyu atau tukik yang telah menetas. Kemudian ada laut buatan di konservasi ini sebelum penyu ini dilepaskan ke lautan lepas. Kemudian ini merupakan proses pelepasan tukik atau anak penyu ke lautan lepas. Kemudian yang kedelapan ada kendala dalam konservasi penyu. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam konservasi penyu, kurang memadainya peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam observasi atau konservasi penyu ini. Yang ketiga, situasi alam yang tidak menentu seperti faktor alam atau cuaca yang sering berganti-ganti dapat memicu terhambatnya penyelamatan. Selanjutnya, tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan konservasi penyu. Selanjutnya, tidak ditetapkannya sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan tersebut. Selanjutnya, terdapat penyakit tumor pada penyu atau penyakit-penyakit lainnya yang dapat mengancam keselamatan dari penyu ini. Dan yang terakhir yaitu hewan liar lain yang sering memakan penyu. Berikut merupakan gambar atau beberapa kendala yang dialami oleh penyu. Selanjutnya yaitu mengenai materi mangrove. Submateri yang kita pelajari dari materi mangrove ini atau rhizopora ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari mangrove, yang kedua jenis-jenis mangrove, yang ketiga cara pembudidayaan mangrove, yang keempat manfaatnya, yang kelima kendala pada upaya konservasi mangrove tersebut. Yang pertama yaitu adapun pengertian dari mangrove. Hutan mangrove ini merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindungi di daerah tropika dan subtropika. Kata mangrove sendiri berasal dari dua perpaduan bahasa, yaitu bahasa Portugis yaitu mangue dan bahasa Inggris grove. Mangrove merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup di daerah yang berlumpur, basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis dari mangrove. Yang pertama ada Rhizoporaceae atau yang tidak jarang disebut sebagai pohon bakau. Pohon bakau biasa Anda temukan di pesisir pantai. Pohon bakau ini terdiri atas beberapa keluarga, yaitu dapat dibedakan antara berikut, yaitu ada bakau atau stilted mangrove atau Rhizocks hophouse. Yang kedua ada tancang atau orange mangrove atau bahasa latinnya yaitu Bruguiera. Kemudian yang ketiga ada tangere atau yellow mangrove atau biasa yang disebut dalam bahasa Latin yaitu Cheriops. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Monica Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang Soneratiaceae prepat atau gem. Jenis hutan mangrove kedua yang dapat kita temui ialah jenis Soneratiaceae. Jenis Soneratiaceae ini melulu ada satu macam, yakni Soneratia atau yang biasa dinamakan dengan mangrove apple. Pohon ini bisa hidup di altera yang terendam air melulu 10-19 kali saja dalam 1 bulan. Sehingga dapat Anda katakan bahwa habitat dari pohon ini bukanlah di lokasi yang tidak jarang kali besar atau terendam air. Yang ketiga, Avicenniaceae, pohon api-api, atau yang dikenal dengan sebutan pohon api. Pohon api-api adalah salah satu jenis pohon mangrove. Pohon api-api ini memiliki keserupaan karakteristik dengan pohon di atas, yakni mangrove apple. Pohon api-api mempunyai satu jenis saja, yakni Avicennia, yang terdiri atas white atau grey mangrove. Yang keempat yaitu famili Meliaceae atau nyirih. Famili Meliaceae atau tumbuhan nyirih. Tanaman ini adalah salah satu jenis mangrove yang terbagi atas dua jenis lagi, yakni Psilocarpus dan Hibiscus sp. Jenis Psilocarpus ini berasal dari keluarga Nyapaceae dan dapat Anda jumpai di daerah wilayah tertentu.
yakni di wilayah yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sementara Hibiscus sp adalah jenis mangrove yang sangat sering dan paling tidak sedikit kita jumpai di area lokal. Materi yang ketiga yaitu cara pembudidayaan mangrove. Untuk melakukan pembudidayaan tumbuhan ini, cara budidaya yang tepat perlu diperhatikan supaya dapat menciptakan hasil yang maksimal. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengumpulkan buah mangrove untuk dijadikan bibit. Untuk memperoleh bibit yang baik, pengumpulan sebuah mangrove dapat dilakukan pada bulan September hingga Maret. Manfaat mangrove. Pertama, memberi nutrisi, yang kedua sebagai rantai makanan, yang ketiga tempat hidup berbagai biota laut, yang keempat menjaga iklim dan cuaca, yang kelima mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang kelima, kendala dan upaya konservasi mangrove. 1. Ahli fungsi lahan. 2. Tekanan penduduk terhadap lahan. Yang ketiga, salinitas terlalu tinggi. 4. Suhu yang terlalu tinggi. Upaya konservasi mangrove. Yang pertama, menanam kembali mangrove sebaiknya melibatkan masyarakat. Yang kedua, peraturan kembali tata ruang wilayah pesisir. Yang ketiga, program komunikasi konservasi hutan mangrove. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, peningkatan motivasi masyarakat terhadap kepulihan pada hutan mangrove. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.